ini Bapak Ibu Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Gunakan semua
Terima kasih Tuhan buat hari yang penuh sukacita yang terus Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya ucapan syukur dan lipat terima kasih kami hendak sampaikan di hadapan hadirat Tuhan. Karena kami sungguh menyadari bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semata-mata tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar selain pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Sebuah karya terbesar di dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan karya terbesar. Hanya ku
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita dapat beribadah lagi pada hari Jumat ini, memperingati Jumat Agung, besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya satu kesaksian pujian yang mau kami bawakan dapat memberi kekuatan iman percaya, terus pemangan hidup kita hanya kepada Tuhan, persadaran hidup kita hanya kepada Tuhan, bahwasanya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semata-mata karena izin dan perkenan Tuhan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau sorahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang menghasut Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Sungguh ku tak sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Terima kasih kiranya kesaksian pujian ini menguatkan iman percaya kita, membimbing kita terus pada jalan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Haleluya. Sungguh pujian yang sangat memberkati kita bahwa pengorbanan Tuhan yang terlalu besar di kayu salib untuk menebus kesalahan kita semua. Terlalu banyak kesalahan kita, tetapi Tuhan tetap sayang kepada kita dan rela berkorban untuk menebus saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita. Darahnya amat kuasa. Bapak Ibu saudara kami undang untuk bangkit berdiri.
terlalu besar. Telah kulihat kasih. Haleluya, Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan pikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan pikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita pujikan pujian dari awal. Telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan pikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan. Terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal, Haleluya. darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ibu Nining berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Segala puji bagi Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, senang dapat berjumpa saudara pada pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan saya ucapkan selamat hari Jumat Agung atau Paskah ya saudara. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Roma 6.
Surat Roma 6 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita menghambakan diri. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hari yang harus selalu kita ingat tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Juga mengingatkan kepada kita supaya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak hidup menghambakan diri lagi kepada dosa, karena firman Tuhan katakan bahwa kita ini sebenarnya sudah mati, ya, harusnya mati atas dosa. Tidak boleh bertekun di dalam dosa, tetapi harus mati karena dosa yang membuat kita akan mati. Tetapi sebelum kita mati secara jasmani, kita harusnya sudah mematikan dosa itu di dalam hidup kita. Karena siapa? Karena kita sudah dibaptis, dikuburkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang memungkinkan kita, saudara. Kalau orang sudah mati, sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Kapan saudara dan saya mungkin tidak berbuat dosa? Jawabannya kalau sudah mati. Ya, saudara, amin. Gak mungkin kalau orang sudah mati masih bisa berbuat dosa. Makanya ada istilah orang Jawa, riti marini lek mati, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu harus kita renungkan di dalam hidup ini. Dan firman Tuhan katakan kita juga tidak boleh bertekun di dalam dosa, tetapi harus semakin menyadari bahwa Yesus itu telah mengorbankan kita dengan darahnya yang mahal seperti pujian tadi. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kesembuhan tanpa sakit penyakit dan penderitaan, saudara. Ya, tanpa ada penghiburan bagi mereka yang susah. Dan inilah kehidupan yang kita jalani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan sekali-kali tidak, ya, jangan bertekun di dalam dosa. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Tadi hari ini kita mengingat di hadapan Tuhan, saudara, bahwa kita ini sudah mati sebetulnya dan sudah dibangkitkan, ya, ketika saudara dibaptis, dikuburkan, dan ketika keluar dari air, saudara dan saya adalah menjadi ciptaan yang baru bagi Tuhan. Dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau sudah dikuburkan berarti sudah mati. Sudah mati tidak bisa berbuat dosa. Dan
sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah alami kebangkitan ya secara rohani seharusnya di dalam hidup ini, karena orang yang sudah terima kebangkitan hidup dalam pertobatan, di sini katakan ada kemuliaan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi dari hari ke hari sebenarnya hidup kita ini memancarkan kemuliaan Tuhan ya bagi orang yang sudah alami kebangkitan. Ya, mati dan bangkit bagi Kristus ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita saudara. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ada hidup yang lama, ada hidup yang baru. Hidup yang lama itu sudah berlalu ya. Artinya matikan hidup yang lama dan hiduplah dalam kehidupan yang baru, mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan jelaskan, sebab jika kita telah menjadi satu itu banyak ya, banyak tapi menjadi satu. Bisa 2 orang menjadi satu, 3 orang menjadi satu. Misalkan menjadi satu di dalam kendaraan ya, menjadi satu di dalam pesawat ya, atau menjadi satu di dalam gereja, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu banyak terdiri dari pribadi-pribadi, bukan hanya satu saja tetapi menjadi satu, artinya menjadi satu tujuan tentunya harapannya ya. Kalau saudara mau naik pesawat, dalam satu pesawat tujuannya ke Jakarta semua, ada yang ingin turun Semarang karena tidak berhenti di Semarang minta terjun, jadi tidak bisa saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun melewati Semarang mungkin seperti itu. Tapi menjadi satu dengan satu tujuan yang sama. Kita yakin bahwa tujuan kita semua satu ya, terima keselamatan daripada Tuhan ya saudara, dan sorga menjadi tujuan kita yang terbesar dan terutama di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi kalau pada hari ini, hari Jumat Agung, kita memperingati hari penyaliban Yesus Kristus, seharusnya kita juga harus ingat, kita ini juga sudah disalibkan. Amin saudara. Disalibkan itu enggak enak saudara. Saya melihat hari-hari ini, melihat banyak gambar Yesus memikul salib. Ya, dikatakan Yesus itu memikul salib kurang lebih 3 km saudara, dengan telanjang kaki saudara, dengan luka-luka di tubuhnya. Satu perjuangan yang berat untuk di atas kayu salib. Lalu saya bayangkan juga ketika di atas kayu salib tidak ada penyangga, ketika tangan dan kakinya ini kena lubang paku. Setiap kali gerakan untuk bertahan beberapa jam di atas kayu salib yang menahan kelelahan, mungkin tangannya kalau menahan yang satu robeknya lebih lebar daripada besarnya paku. Kakinya yang menopang berat badannya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga tidak yakin ya kalau dia hanya diam saja berdiri begini saja. Pasti ada gerakan tubuh yang membuat semakin semakin sakit penderitaannya. Atau mungkin juga ya ada lalat karena ada bau darah dari tubuh Yesus. Atau juga sinar matahari yang begitu panas di timur tengah sana saudara pada waktu itu, atau Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin penderitaannya luar biasa di atas kayu salib. Tapi kita kan cuma hanya lihat, wah, nggak pernah menempatkan diri. Coba kita menempatkan diri seandainya kita disalib, keadaannya seperti apa. Saudara dan saya disuruh berhenti 1 jam saja begini tanpa disalib, pasti ini nggak kuat itu tangan. Ya apa enggak?
Pasti ada yang begini, udah capek. Mungkin begini atau mungkin begini, kalau dia posisi begini dan ini berarti ini yang tertarik. Tapi kalau posisinya dia begini, tetap posisi tapi badannya bergerak, saya yakin yang sini juga roboh. Saudara, itu gambaran yang saya tangkap ketika merenungkan Yesus di atas kayu salib. Dan saudara, oleh sebab itu kita harus menghargai ya penderitaan Yesus di atas kayu salib, yang mati buat saudara dan saya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dosa yang menyakitkan, dosa yang membuat penderitaan di dalam hidup itu dia sudah pikul di atas kayu salib. Tidak ada dosa yang pada akhirnya mendatangkan sukacita. Tidak ada. Ya, sejak saya kecil sampai punya cucu, melihat dampak dari dosa pada akhirnya tidak menyenangkan. Walaupun kadangkala ketika orang sedang melakukan dosa dia bisa menikmati, tetapi pada akhirnya penyesalan dan penderitaan hidup yang harus dia alami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, firman Tuhan katakan hidup baru, maka kita harus menghambakan diri atau melayani Tuhan dengan kehidupan kita yang baru. Amin. Jadi orang percaya itu harus melayani Tuhan. Kalau tidak melayani Tuhan, dia akan menghambakan diri kepada dosa. Ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Saya ulangi, disalibkan itu menderita. Ya, menderita. Melayani Tuhan itu seringkali diwarnai dengan penderitaan. Hidup dalam kebenaran itu seringkali juga diwarnai dengan penderitaan. Tetapi saudara, supaya kita dikatakan ketika kita menderita, supaya dosa itu hilang kuasanya. Memang kadangkala orang harus dipaksa untuk menderita supaya tidak berdosa. Saya ini mendapat WA keluhan tentang persoalan hidup, dosa yang dibuat oleh anggota keluarga, salah satu anggota keluarganya, yang membuat satu rumah itu susah hatinya, lingkungan gelisah dan lain sebagainya. Dan lalu saya katakan, bagaimana anak ini supaya tidak terus menerus berbuat dosa, diistirahatkan. Artinya tidak dibinasakan, tetapi diistirahatkan ini ditanggung di satu tempat sementara yang membuat dia jerah. Tapi orang tuanya tidak merelakan diri. Saya berpikir ini orang tuanya lebih senang anaknya berbuat dosa daripada anaknya insaf dari dosa. Saya pikir begitu. Ya terserah, saya hanya katakan hanya doa yang bisa mengubah kehidupan anak. Hanya doa yang bisa mengubah kehidupan anak ini. Dan saya katakan begitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kalau engkau punya fasilitas atau sarana untuk berbuat dosa, engkau akan mendukung anakmu untuk berbuat dosa? Saya katakan demikian. Nah ya itu Pak, akhirnya dia berkata demikian, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan karena kita tahu, ya, karena kita tahu ini harus benar-benar paham, ya. Kita tahu, artinya kita paham betul sebagai orang yang percaya bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Saudara tahu? Kiranya kita tahu ya atas firman Tuhan ini ya. Ya, karena kita tahu, mengerti bahwa manusia lama kita sudah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia kalau sudah mati itu hilang kuasa untuk berbuat dosa, tapi dia akan mati membawa dosa. Persoalannya di situ, saudara. Hilang kuasanya untuk berbuat dosa ketika mati, tapi di saat mati dia membawa dosanya.
waktu dia hidup. Ya ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan seseorang. Untuk mengalami kebangkitan kemana, saudara? Kebangkitan di dalam surga atau dibangkitkan masuk neraka? Ini persoalan yang sangat penting untuk kita pahami, renungkan di dalam hidup ini. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita yang sudah menyalibkan daging kita ini supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tidak boleh menghambakan diri kepada dosa. Kalau begitu harus menghambakan diri kepada kebenaran. Ya, tidak benar berarti salah, ya, atau dosa. Dan kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran buat kehidupan kita, saudara. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau kita sudah mati bebas dari dosa, itu orang ada dulu saya ingat kalau seseorang hutang di bank, kalau mati sudah bebas hutangnya itu. Tapi sampai akhirnya dia juga tidak mati juga. Tapi setelah melunasi hutangnya sama bank baru dia meninggal. Jadi tidak bisa bebas atas hutang karena kematian. Dan ini saudara jadi pengalaman di dalam kehidupan seseorang. Tetapi saudara, kemarin saya juga ada tamu 3 orang dari Gedangan membahas orang yang mati. Orang mati sampai meninggalkan 50 juta atau 40 juta. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan keluarganya bingung. Akhirnya dia harus melunasi satu persatu karena rasa takut yang mati ini masih membawa dosa, tidak masuk surga, dibebani oleh hutangnya kepada banyak orang. Saya tebus hutangnya, bayar satu persatu. Ada yang mengikhlaskan, ada yang terima hutang, ada yang yang menghutangi tapi tidak mau menagih, nanti dipikir ngawau ya, istilahnya begitu. Tapi dia katakan sudah saya ikhlaskan, sekalipun dia masih hutang saya 600.000 katanya. Dan itu saudara, kalau orang tidak menyelesaikan persoalan hidupnya, di luar Kristus pun orang memandang dia masih punya hutang dosa kepada orang lain. Ya, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita jangan menghambakan diri kepada dosa, saudara, karena firman Tuhan katakan, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Saudara, kita yang sudah mati akan hidup dengan Yesus. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara dan saya rela mati ya atas dosa, jaminannya kita akan hidup bersama dengan Kristus. Coba ini harus kita renungkan. Kalau kita rela mati atas dosa, berarti kita juga yang siap untuk hidup bersama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Ya inilah keilahian Yesus. Dia yang sebagai manusia, dia mati dan bangkit, dan dia tidak mati lagi, saudara. Dan dia menjadi raja di atas segala raja, memimpin kehidupan kita sampai hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Dari peristiwa kematian Tuhan, kita juga harus mengingat bahwa Dia pasti akan kembali lagi karena Dia sudah bangkit. Mengapa Dia bangkit dan Dia kembali? Karena Dia tidak ingin meninggalkan saudara dan saya di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa,
di dalam kekekalan api neraka, tetapi Dia ingin membawa saudara dan saya kepada sorga, di mana Yesus menjadi raja di atas segala raja dan memimpin kehidupan kita, saudara. Kita bersyukur ya memiliki Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, di hadapan kita ada perjamuan yang kudus. Percayalah bahwa Dia sudah mati di atas kayu salib untuk penderitaan kita semua. Amin. Dia terluka dan janji firman-Nya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Peristiwa kematian Yesus seharusnya kita alami satu mujizat dan pertolongan yang luar biasa, bukan hanya sekedar dosa saudara dan saya yang diampuni, tetapi segala pergumulan, beban berat hidup saudara Dia sudah pikul di atas kayu salib dan Dia katakan sudah selesai. Percayalah bahwa Yesus sanggup dan mampu menyelesaikan setiap pergumulan saudara dan saya pada hari ini. Apakah saudara ada beban berat? Apakah saudara ada pergumulan? Ingat kata-kata Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Terimalah dengan iman apapun pergumulanmu, Dia akan menyelesaikan di luar kemampuan saudara dan saya. Percaya, kalau Dia yang berkata sudah selesai, Dia juga akan menyelesaikan buat kita. Saya ada pergumulan, tetapi saya juga yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan hidup saya, saudara. Dan percayalah, kalau saudara ada sakit, penyakit, penderitaan, firman Tuhan berjanji, katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kalau saudara terima tubuh dan darahnya dan menjadi satu dengan Kristus, maka kita akan menghambakan diri kepada Dia. Kita akan mengalami kebangkitan dan pembaharuan di dalam hidup. Amin, saudara. Di dalam kesatuan dengan Kristus, tubuh dan darah Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Itulah janji Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memperbaharui kita semua pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya undang Pak Siswandi untuk tampil ke depan. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini ada alat untuk mencuci darah, saudara. Karena orang gagal ginjal, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyucikan darah orang berdosa selain Yesus. Alat yang dibuat oleh manusia dapat mencuci darah dari racun, tetapi tidak dapat mencuci dosanya dari kehidupan yang lama. Hanya Yesus yang sanggup membersihkan kehidupan kita dari dosa yang lama, saudara. Oleh sebab itu kita memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Dia yang akan membasuh, menyucikan kita dengan darahnya yang suci di atas kayu salib. Dia juga yang akan menyembuhkan luka-luka di dalam kehidupan kita. Kalau orang berhenti cuci darah, tanda orang itu sudah alami kematian. Kalau kita
selalu dibersihkan oleh darah Yesus, maka kehidupan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya Engkau yang sanggup menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau Allah yang menolong di dalam hidup kami untuk tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, tetapi menghambakan diri hanya kepada Tuhan. Kami berdoa sebelum menerima tubuh dan darah-Mu, suci dan kuduskan hati kami. Engkau Tuhan bubuhkan berkat atas anggur dan roti ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Engkau mengadakan pembaharuan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati Pak Siswandi, pakai menjadi alat-Mu, menjadi alat buat sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disucikan. Mari kita bangkit berdiri yang sudah terima. Darah Yesus. Saudara, baca apa yang sudah saudara terima pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita, saudara. Terima kasih Tuhan sudah dibaca. Itu pesan Tuhan pribadi buat saudara. Saya yakin tidak kebetulan ya. Ayat kita semua berbeda. Mari kita dengar firman Tuhan. Angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan hidup kami dengan darah-Mu yang suci, dengan tubuh-Mu yang suci. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami diingatkan akan penderitaan dan kematian-Mu bagi kami.
Kembali kami juga diingatkan bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami, umat pilihan Tuhan. Inilah yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah terima tubuh dan darah-Mu, menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Besok